Halo guys, balik lagi bersama saya di channel YouTube Bang Den Studio. Oke guys, jadi di video kali ini Bang Den Studio akan sedikit membahas mengenai cara perawatan kecial kuning yang sedang mabung atau ngurak. Karena seperti kita ketahui, perawatan burung kecial mabung atau ngurak berbeda dengan kondisi yang normalnya, teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke video, silahkan buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Bang Den Studio, silahkan teman-teman like, komen, dan subscribe supaya Bang Den Studio lebih bersemangat lagi membuat konten-konten menarik lainnya di channel YouTube Bang Den Studio. Terima kasih sudah membantu mensupport channel YouTube Bang Den Studio sehingga saat ini sudah 2000 subscriber. Oke. Oke teman-teman, jadi kita sudah masuk ke video bahwa yang kita bahas hari ini adalah cara perawatan burung kecial dalam kondisi mabung atau ngurak, teman-teman. Nah, jadi tentu akan sedikit berbeda perlakuan atau cara perawatan burung kecial yang kondisi ngurak atau kondisinya dalam keadaan perontokan bulu, teman-teman. Nah, untuk nguraknya ini teman-teman, biasanya di bagian kepala ada sedikit atau tumbuh bulu-bulu jarum berwarna putih, dan tentu rontoknya juga bulu-bulu halus pada badan kecil, teman-teman. Ekor juga kadang banyak yang rontok begitu, teman-teman. Nah, kondisi ini tentu buat teman-teman yang sudah paham atau teman-teman yang sudah senior, tentu ini sangat gampang untuk mengatasinya. Tetapi video ini dibuat untuk teman-teman pemula atau sama-sama yang baru belajar merawat kecial, teman-teman. Di sini saya tidak menggurui, tetapi di sini saya memberikan tutorial, berbagi pengalaman sesuai dengan yang saya alami gitu, teman-teman, selama perawatan kecial kuning ini atau selama merawat kecial beberapa tahun terakhir. Saya share di sini, teman-teman. Akan saya bagikan secara singkat, teman-teman. Nah, jadi untuk perawatan yang pertama, teman-teman bisa mengambil langkah seperti ini, teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa catat, memberikan pakan yang tepat. Nah, untuk yang pertama ini, memberikan pakan yang tepat tuh seperti ini, teman-teman. Misalnya teman-teman memberikan purnya itu pien, sirpi, atau juara, atau lain dan lain sebagainya. Teman-teman harus mengkondisikan purnya itu jangan sampai satu hari itu tidak habis gitu. Diberikan pagi, sorenya harus habis. Artinya takarannya dikurangi atau sedikit dari biasanya supaya tidak sampai malam atau sehari full gitu. Dari jam 6 teman-teman sudah memberikan pur, jam 6 pagi, di jam 5 atau sebelum teman-teman mengistirahatkan burung, purnya harus habis, teman-teman. Takarannya dikurangi supaya kecialnya itu tidak terlalu gemuk, teman-teman.
Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, letakkan burung kecilnya itu di tempat yang tenang. Nah, di sini teman-teman, karena burung kecil yang dalam kondisi ngurak atau mabung, perontokan bulu, dia itu dalam kondisi sakit teman-teman. Dia itu dalam kondisi yang tidak fit. Jadi teman-teman bisa meletakkannya itu di tempat yang sunyi, aman, dan tidak berkeloni teman-teman. Artinya dia itu misah gitu, dia itu sendiri. Nah, kenapa kita harus pisah, kenapa dia harus sendiri? Dia itu harus diberikan rasa aman, nyaman, supaya perontokan bulunya dan staminanya itu tetap gitu teman-teman, supaya dia itu nyaman gitu. Setelah itu teman-teman, kalau memang kondisinya tidak ada tempat untuk dia beristirahat sendiri, teman-teman bisa kerodong kecilnya teman-teman. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, teman-teman bisa memberikan multivitamin. Teman-teman ketika kecilnya kondisi ngurak atau mabuk, teman-teman bisa nyari gitu multivitamin di toko-toko burung. Toko-toko kecil kan banyak tuh, nyari multivitamin yang untuk kecil supaya cepat selesai ngurak atau mabung tuh yang mana gitu. Nanti pasti tahu mereka mana yang akan diberikan. Di sini saya tidak merekomendasikan, tetapi teman-teman bisa memberikan multivitamin itu kepada kecilnya. Cari di toko-toko burung banyak. Terus yang kelima, teman-teman bisa melakukan pemasteran. Nah, di sini burung kecil yang dalam kondisi mabung atau ngurak, dia itu akan lebih banyak beristirahat atau dia itu lebih banyak berdiam, sehingga dia akan lebih fokus merekam suara-suara pemasteran. Di sini teman-teman bisa membunyikan MP3 untuk kecilnya, supaya dia itu akan merekam mana yang akan menjadi isiannya nanti, sehingga ketika burungnya dalam kondisi normal kembali, dia itu sudah hafal betul mana yang akan isian yang akan dikeluarkan untuk dibunyikan nantinya. Begitu teman-teman. Dan yang terakhir, yang keenam teman-teman, ini mungkin banyak yang tidak sependapat, tetapi di sini untuk lebih berbagi pengalaman, saya di sini untuk yang keenamnya, ketika burung kecil mabung atau ngurak, saya tidak memandikan dan menjemurnya. Saya stop dulu, saya hanya taruhkan air dicepuk sama air minum, nanti dia akan mandi sendiri teman-teman. Nah, di sini saya tidak semprot karena nanti saya tidak akan menjemurnya. Jadi saya tidak mandikan dan saya tidak menjemurnya teman-teman, supaya dia lebih cepat pertumbuhan bulunya. Kalau kita semprot kan nanti harus kita jemur, tentu nanti dia akan merontokkan lagi bulu-bulunya gitu teman-teman. Nah, jadi untuk yang keenam itu saya tergantung teman-teman, kalau mau ditiru juga silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa teman-teman. Saya hanya berbagi pengalaman. Nah, jadi mungkin selama pengalaman saya merawat kecil, hanya itu yang saya lakukan untuk merawat kecil yang dalam kondisi mabung atau ngurak teman-teman. Nanti kalau ada teman-teman punya pengalaman lain,
punya cara yang berbeda, kita diskusikan di kolom komentar dan akan nanti saya jawab di video-video saya selanjutnya teman-teman. Jadi terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya teman-teman. Terima kasih dan salam Ciak Mania dari Lombok Utara.